Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penulis karya ilmiah dengan judul Bahan Ajar Bahasa dan Budaya Sunda. Sebelum memaparkan materi bahan ajar bahasa dan budaya Sunda, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Neng Atika, tempat tinggal di Kampung Mekarsari, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari. Saya sebagai pendidik di Kober Insan Cendikia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan segala kemampuan saya. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karya ilmiah ini saya tulis dengan segala kemampuan saya. Karya ilmiah ini adalah salah satu syarat saya sebagai delegasi perwakilan menjadi guru berprestasi Kecamatan Kertasari. Selain pada itu, karya ilmiah ini untuk menambah wawasan saya dan memberikan informasi mengenai bahan ajar bahasa dan budaya Sunda kepada pembaca. Semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi saya. Latar belakang bahasa dan budaya merupakan aspek penting dalam pembentukan identitas dan pemahaman individu terhadap lingkungan sekitar. Di Indonesia banyak beragam budaya dan bahasa lokal di seluruh kepulauan. Salah satu budaya Sunda. Salah satunya adalah budaya Sunda. Bahasa Sunda memiliki ciri khas tersendiri dan melambangkan kekayaan budaya yang harus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda. Anak usia dini adalah salah satu kelompok yang sangat rentan dalam proses pembentukan bahasa dan pemahaman budaya. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar yang tepat dan efektif untuk anak usia dini dalam memahami bahasa budaya Sunda menjadi penting. Perkembangan zaman sudah semakin pesat. Perkembangan zaman ini terjadi di semua aspek kehidupan atau disebut dengan istilah yang sifatnya multidimensional. Dunia pendidikan pun merupakan salah satu aspek yang cukup mendapat pengaruh terhadap bahasa dan budaya Sunda karena terjadi pengaruh dari perkembangan zaman yang terjadi. Pendidikan merupakan jalan utama yang strategis dalam upaya membina dan mengembangkan kualitas dan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar perkembangan anak secara holistik, termasuk aspek kognitif, emosional, dan sosial. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan adalah pengenalan terhadap budaya daerah yang dapat mempengaruhi identitas dan pemahaman anak terhadap lingkungan sekitarnya. Cara belajar anak berbeda dengan orang dewasa. Ia menemukan dirinya pada saat anak merasa peka terhadap lingkungannya. Saat tersebut dinamakan sensitive period. Sensitive period adalah masa-masa saat anak akan mudah menguasai tugas-tugas perkembangan tertentu. Kelompok bermain dapat diidentifikasikan menurut Nopan Ardi Wiyani dan Barnawi dalam skripsi Didi Kurniawan bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi anak dari usia 2 sampai 4 tahun.
Penyelenggaraan kelompok bermain untuk anak usia 2-6 tahun sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini sampai 6 tahun yang berfungsi untuk meletakkan dasar perkembangan, sifat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, sehingga siap memasuki pendidikan dasar. Metode bermain adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Metode ini mempunyai tujuan agar anak mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau masalah yang dihadapinya dengan mengikuti permainan yang memberikan kesenangan dan bisa merangsang pengembangan imajinasi pada anak. Bermain bagi seorang anak tidak sekedar mengisi waktu, tetapi merupakan media bagi anak untuk belajar. Setiap bentuk kegiatan bermain pada anak usia dini mempunyai nilai positif terhadap perkembangan kepribadiannya. Jadi berdasarkan uraian di atas tentang pendidikan kita sekarang ini, maka penulis membuat karya ilmiah untuk menganalisis bahan ajar bahasa dan budaya Sunda dengan metode bermain untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini di kelompok bermain Insan Cendekia. Rumusan masalahnya, bagaimana kreativitas anak sebelum menggunakan bahan ajar dengan metode bermain, bagaimana proses pelaksanaan dengan menggunakan bahan ajar melalui metode bermain, dan bagaimana peningkatan kreativitas anak dengan menggunakan bahan ajar metode bermain. Tujuannya menganalisis bahan ajar bahasa dan budaya Sunda sebelum diterapkan metode bermain, mengidentifikasi proses dalam penerapan bahan ajar melalui metode bermain, dan merancang panduan pengembangan bahan ajar yang lebih efektif melalui metode bermain dalam meningkatkan kreativitas. Manfaat dalam penelitian ini yaitu untuk pendidik dan pengembang bahan ajar, menjadi panduan dalam merancang bahan ajar yang lebih sesuai dan efektif untuk anak usia dini dalam memahami bahasa dan budaya Sunda. Untuk anak usia dini, meningkatkan pemahaman dan penghargaan mereka terhadap budaya Sunda melalui bahan ajar. Dan yang ketiga, mengembangkan budaya lokal, mendukung upaya pelestarian dan pengembangan lokal khususnya budaya Sunda di Kober Insan Cendekia. Dan selanjutnya untuk peneliti menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang pendidikan bahasa dan budaya Sunda sejak usia dini. Ke kajian teori di sini, bahasa dan budaya Sunda, pengertian bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah merupakan sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan. Terus lanjut ke pengertian budaya. Pengertian budaya adalah budaya mencakup pola, perilaku, kepercayaan, norma, nilai, dan tradisi yang diwariskan dari generasi-generasi. Budaya juga mencerminkan cara pandang dan identitas suatu kelompok masyarakat. Hubungan bahasa dan budaya. Hubungan bahasa dan budaya saling terkait erat. Bahasa merupakan ekspresi dari budaya, dan dalam bahasa terdapat ciri khas budaya suatu kelompok. Sebaliknya, budaya juga membuat bentuk bahasa melalui kosakata, frase, dan ungkapan yang muncul dalam konteks budaya tertentu. Sekarang ke pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah masa di mana memiliki keunikan yang perlu mendapatkan perhatian orang dewasa. Pelayanan atau pengajaran untuk anak usia dini
perlu sungguh-sungguh agar setiap potensi yang dimiliki anak menjadi landasan untuk dirinya dalam menapaki tahap perkembangan berikutnya. Pentingnya pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar perkembangan anak. Melalui pendidikan ini, anak-anak belajar keterampilan sosial kognitif dan bahasa yang membantu mereka dalam tahap perkembangan berikutnya. Selanjutnya, ke perkembangan bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah materi yang disiapkan untuk proses pembelajaran. Bahan ajar dapat berupa buku, media, digital, permainan, dan alat lain yang digunakan untuk mengantarkan informasi dan pengetahuan kepada peserta didik. Karakteristik bahan ajar untuk anak usia dini. Bahan ajar usia dini haruslah disesuaikan dengan karakteristik perkembangan mereka. Bahan ajar tersebut harus menarik dan mengutamakan pendekatan bermain sebagai cara pembelajaran, karena bermain merupakan kegiatan penting bagi anak. Sekarang ke analisis bahan ajar. Tujuan analisis bahan ajar di sini yaitu untuk mengidentifikasi kecocokan antara isi bahan ajar dengan tujuan pembelajaran, tingkat kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, serta efektivitas dalam penyampaian informasi agar bahan ajar dapat merangsang tumbuh kembang anak sesuai tingkat usianya. Aspek analisis bahan ajar. Analisis bahan ajar melibatkan aspek konten, struktur, dan pendekatan. Aspek konten mencakup keakuratan informasi dan keterkaitan dengan tujuan pembelajaran. Aspek struktur melihat tata letak bahasa yang digunakan dan pengorganisasian materi. Aspek pendekatan mencakup metode penyampaian dan interaktivitas. Keberlanjutan budaya lokal. Pelestarian budaya lokal. Keberlanjutan budaya lokal menjadi penting dalam menjaga identitas suatu masyarakat. Pelestarian ini melibatkan pengenalan budaya kepada anak usia dini, generasi muda, dan integrasi budaya dalam berbagai aspek kehidupan. Peran pendidikan dalam pelestarian budaya lokal. Pendidikan memiliki peran sentral dan melestarikan budaya lokal. Bahan ajar yang mengintegrasikan budaya lokal dapat menjadi sarana efektif dalam mengenalkan, memahami, dan menghargai budaya kepada generasi muda. Selanjutnya ke pembahasan atau hasil dari penelitian. Kondisi awal sebelum penelitian. Di sini peneliti melakukan pengamatan terhadap tingkat kemampuan kreativitas anak sebelum menerapkan bahan ajar. Nah, kondisi awal dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa kreativitas anak di Kober Insan Cendekia cenderung belum berkembang. Melihat kondisi tersebut, maka sebagai peneliti perlunya memberi tindakan guna meningkatkan kreativitas anak. Setelah menemukan fokus permasalahan, maka peneliti akan memberikan tindakan dengan bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan kreativitas anak. Pelaksanaan penelitian. Peneliti menerapkan bahan ajar dengan 4 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan diperkenalkan dengan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Sebelumnya peneliti merancang dan mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada kegiatan melalui metode bermain. Kemudian menyiapkan bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan. Pada pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan kegiatan sesuai skenario yang tertuang dalam RPPH. Nah, hasil observasi bahan ajar budaya Sunda dapat dikategorikan berhasil. Dari awal observasi,
peneliti bahwa di Kober Insan Cendekia itu kreativitas anaknya hanya 46%, dan setelah diberikannya bahan ajar yang peneliti rancang untuk meningkatkan kreativitas anak melalui metode bermain, alhamdulillah dapat dikategorikan berhasil karena anak-anak dapat mengikuti kegiatan yang peneliti berikan melalui bahan ajar tersebut. Anak-anak dapat mengikuti kegiatan dengan baik, antusias, dapat mengkreasikan dirinya masing-masing dengan bahan ajar yang ada di lingkungan. Pada tahap penerapan bahan ajar, anak-anak awalnya merasa kesulitan sebelum adanya pemberian invitasi dan provokasi yang dilakukan oleh guru. Pada tahap ini, anak-anak mencoba berulang kali mengikuti permainan yang anak inginkan. Guru memfasilitasi, dan tahap ini anak tidak putus asa ketika percobaan pertamanya belum sesuai dengan keinginan mereka. Mereka terus mencoba karena dengan diprovokasi oleh guru berbagai hal dengan bahan yang ada di sekitar mereka. Peneliti juga melihat bahwa anak-anak sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dengan cara bermain dengan bahan ajar yang ada di sekitar sekolah. Setelah tahap eksperimen, terus tahap kreatif, peneliti membangun kegiatan bermakna dan tujuan dalam meningkatkan kreativitas anak dengan bahan ajar bahasa dan budaya Sunda. Melalui penerapan bahan ajar, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak untuk memilih bahan ajar yang akan digunakan. Jadi proses belajar tidak membebani anak dan dengan sendirinya anak akan mengikuti proses kegiatan di sekolah tanpa ada paksaan karena mereka seolah-olah bermain. Tetapi dalam permainan tersebut banyak pembelajaran yang mereka dapatkan yang merangsang perkembangan kreativitas anak dan sesuai dengan harapan. Setelah pemberian tahap eksplorasi, tahap eksperimen, dan tahap kreatif dapat memunculkan imajinasi anak dengan bebas diekspresikan pada pembelajaran menggunakan bahan ajar. Guru telah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan imajinasinya masing-masing dan mengekspresikan atau menyampaikan imajinasinya melalui berbagai hal atau membuat karya. Anak-anak terus berusaha mengutarakan dan merealisasikan imajinasinya menjadi sebuah karya. Nah, strategi penerapan bahan ajar bahasa dan budaya Sunda dalam meningkatkan kreativitas anak melalui metode bermain. Penerapan bahan ajar melalui metode bermain yaitu mengenalkan bahasa dan budaya Sunda dengan menggunakan berbagai strategi pengembangan, yaitu strategi penciptaan produk, imajinasi, eksplorasi, eksperimen, proyek, dan bahasa. Anak menjadi lebih kreatif untuk menciptakan berbagai hal ketika melakukan pembelajaran dengan menggunakan media bahan ajar yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini didukung melalui metode bermain. Setiap sikap guru yang memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk menciptakan berbagai hal, suatu keinginan dan kemauannya, imajinasi anak dapat dengan bebas diekspresikan pada pembelajaran menggunakan media bahan ajar melalui metode bermain. Hal ini dikarenakan guru memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak untuk mengungkapkan imajinasinya atau mengekspresikan imajinya masing-masing. Peningkatan kreativitas anak setelah penerapan bahan ajar bahasa dan budaya Sunda melalui metode bermain. Dengan tersusunnya bahan ajar yang sangat menarik supaya efektif,
dalam pembelajaran di sekolah dan mampu meningkatkan kreativitas anak dan mampu merangsang keinginan anak untuk mengikuti permainan tradisional yang menyenangkan dengan memakai bahan ajar yang ada di sekitar lingkungan sekolah, sama halnya dengan mengenalkan budaya lokal terhadap anak. Salah satu pengenalan budaya Sunda lokal yang seharusnya dipakai di sekolah yang mayoritas lingkungan belajarnya berada di sekitar pegunungan, maka dengan adanya program belajar kurikulum merdeka saat ini dengan suasana sekolah kita berada di lingkungan sekitar pegunungan, akan banyak sekali potensi yang dapat diterapkan terhadap anak didik kita. Dari hasil observasi dan wawancara yang sudah peneliti lakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan bahan ajar dapat meningkatkan kreativitas anak usia dini di Kober Insan Cendikia dengan menggunakan beberapa tahapan dan strategi yang tepat dalam prosesnya. Guru berperan penting dalam membantu keberhasilan dari kegiatan pembelajaran. Penerapan bahan ajar untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini di Kober Insan Cendikia, Kabupaten Bandung. Dalam penerapan bahan ajar dikategorikan berhasil. Sekian pemaparan bahan ajar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.